Oke, jumpa lagi dengan saya Bahaul Fahmi. Di video kali ini kita akan membahas tentang basic automation. Baiklah, pertama kita harus mengerti apa itu otomasi dan bagaimana otomasi tersebut bekerja. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan otomasi, mari kita ilustrasikan pada kasus berikut. Katakanlah si Tony. Si Tony ingin mengisi tangki air di rumahnya. Dia menggunakan pompa bertenaga listrik. Pompa tersebut terhubung ke saluran listrik yang dilengkapi dengan saklar. Untuk mengisi tangki airnya, Tony harus menghidupkan pompanya melalui saklar. Ketika pompanya dinyalakan, air akan memenuhi tangki tersebut. Satu-satunya indikasi bagi Tony, ya pompa tersebut telah memenuhi tugasnya dan tangki airnya telah penuh adalah terjadinya overflow air dari tangkinya. Barulah Tony akan mematikan saklarnya. Tindakan tersebut menyebabkan banyak air yang terbuang dan energi pompa yang terbuang sia-sia, mengakibatkan Tony akan mengalami kerugian biaya. Untuk menghilangkan kerugian biaya, Tony melakukan improvisasi. Dia memasang level indikator dan controller yang bisa ditentukan set point-nya atau titik yang diinginkan. Controller tersebut terhubung ke dalam saklar, dan saklar tersebut akan bertugas menghidupkan dan mematikan pompa air Tony. Jadi, ketika air di dalam tangki telah menunjukkan level tertentu yang diinginkan oleh Tony, maka controller akan memerintahkan saklar untuk mati. Hal tersebut mengakibatkan tidak ada air yang tumpah, terbuang sia-sia, serta energi pompa terpakai secara optimum. Maka, biaya yang ditanggung Tony untuk mengisi pompa airnya menjadi minimum. Hore, tindakan tersebut adalah yang dimaksud dengan automatisasi. Dengan prinsip yang sama, tetapi kompleksitas yang lebih tinggi, hal tersebut diterapkan di berbagai bidang, di bidang otomotif, bidang oil and gas, dan juga pabrik kertas. Pada dasarnya, otomasi terdapat 3 elemen, yaitu sensor, controller, dan control elemen. Ketiga hal tersebut membentuk suatu loop atau loop tertutup yang akan menghasilkan suatu automasi pada sebuah sistem. Elemen pertama yang akan kita bahas adalah sensor. Sensor bertugas untuk mengukur variabel atau perubahan variabel dalam suatu sistem yang kemudian akan dikirimkan ke controller. Sensor dapat berupa pressure transmitter, flow meter, RTD temperature sensor, hadar level sensor, konsistensi transmitter, dan masih banyak lagi yang lainnya. Elemen selanjutnya adalah controller. Nah, controller ini akan membandingkan nilai yang didapatkan dari sensor terhadap set point dan akan melakukan tindakan ke control elemen. Di dalam controller terdapat bagian yang penting yang disebut Proportional Integral Derivation Controller atau PID controller. PID controller berfungsi menghitung kebutuhan perubahan untuk variabel manipulasi dari error, selisih input, dan set point. Nah, proportional diwakili oleh faktor K, integral diwakili oleh faktor I, dan derivation diwakili oleh faktor D. Penentuan ketiga faktor tersebut disebut dengan tuning PID controller. Elemen yang terakhir adalah control elemen. Control elemen bertugas untuk merubah variabel proses berdasarkan nilai yang diterima dari controller. Control elemen dapat berupa valve, baik segment valve maupun globe valve, yang bertugas untuk membesar atau mengecilkan laju alir zat yang masuk ke dalam sistem, atau saklar yang switch yang bertugas untuk memutus atau menyambungkan listrik yang masuk dalam sistem, atau rheostat, dan potensiometer yang bertugas untuk mengatur besar arus atau voltase listrik yang masuk ke dalam sistem. Selanjutnya kita akan membahas tentang tuning PID controller. Terdapat faktor-faktor penting dalam proses kontrol. Yang pertama adalah rise time. Rise time adalah waktu yang dibutuhkan sistem untuk merespon menuju set point-nya.
dan kemudian overshoot. Overshoot merupakan besar amplitude osilasi dari variabel sistem terhadap set point-nya. Dan selanjutnya adalah settling time. Settling time adalah waktu yang dibutuhkan suatu sistem untuk menjadi stabil. Yang terakhir adalah error steady set atau offset, merupakan selisih nilai set point terhadap variabel proses ketika proses telah menjadi stabil. Faktor seperti rise time, overshoot, settling time, dan error steady set atau offset harus dihilangkan dengan cara melakukan tuning dengan penambahan parameter berupa parameter P, I, dan D, proporsional, integral, dan derivatif. Akan tetapi, tidak semua parameter digunakan karena menyesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya hanya digunakan proporsional atau proporsional integral atau proporsional derivatif. Penyesuaian dilakukan dengan memberi angka 0 pada faktor tersebut. Penambahan atau pengurangan parameter PID, proporsional integral derivatif, akan mengakibatkan efek yang berbeda terhadap rise time, overshoot, settling time, error steady set, atau offset. Berikut tabel rangkuman respon PID terhadap faktor-faktor penting dalam proses kontrol, di mana proporsional dapat menurunkan rise time, meningkatkan overshoot, melakukan perubahan kecil settling time, dan mengurangi atau menurunkan error steady set. Faktor integral dapat menurunkan rise time, akan tapi dia akan meningkatkan overshoot, tapi juga dapat menghilangkan steady set error atau offset. Sedangkan derivatif akan berefek kecil terhadap rise time, begitu pula dengan error steady set, akan tapi dapat menurunkan dan mengurangi overshoot dan settling time. Dalam menentukan faktor K, I, dan D, haruslah dicari sebuah nilai yang optimum untuk berkompensasi dengan kestabilan dan kecepatan respon suatu sistem. Seperti ditunjukkan pada gambar grafik di samping, di mana garis hijau menunjukkan suatu sistem yang memiliki kecepatan yang bagus tapi tidak stabil, sedangkan garis biru mewakili sebuah sistem yang memiliki kestabilan yang bagus tapi lambat. Sedangkan garis hitam adalah optimum control, di mana kontrol tersebut mencapai optimasi yang bagus, di mana kestabilan sistem bagus dan kecepatan respon dari sistem cukup cepat. Kesimpulan, otomasi dapat menekan biaya produksi dan deviasi produksi sekecil mungkin. Otomasi terdiri dari 3 elemen dasar: sensor, controller, dan control element. PID controller merupakan bagian sangat penting dari otomasi. Proses tuning PID controller harus dipahami untuk mendapatkan hasil yang optimum dari otomasi suatu proses. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.